Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan semangat ya untuk mengikuti perkuliahan praktik kuliner dasar. Alhamdulillah kita ketemu lagi bersama saya Nurul Putri Utami yang akan menjelaskan teknik pengolahan bahan makanan. Oke. Ini materi yang akan disampaikan, ini akan dijelaskan selama kurun waktu 2 pertemuan ya. Jadi nanti hari ini kita akan belajar tentang pengantar, tentang teknik pengolahan bahan makanan. Kemudian kita akan belajar tentang metode memasak, metode yang panas kering. Kemudian pada pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang metode memasak yang panas. Pengertian memasak itu adalah kegiatan mengubah bahan makanan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai prosedur yang ditetapkan dengan menambah bumbu sesuai standar resep, jumlah konsumen yang dilayani, dan ada tidaknya perlakuan khusus. Kalau arti dari pengolah makanan adalah proses mengubah bentuk bahan makanan mentah menjadi makanan siap saji, yang prosesnya dapat menggunakan panas atau tidak menggunakan panas. Itu mengolah makanan. Jadi mungkin ada juga loh mengolah makanan yang tidak harus pakai api gitu. Oke, lanjut berikutnya. Tujuan pengolahan bahan makanan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kehilangan gizi. Jadi kalau misalkan makanan itu tidak diolah gitu ya, khawatirnya akan membusuk dan zat-zat gizinya juga akan terbuang. Nah, pengolahan ini adalah salah satu proses ya yang bisa dilakukan untuk menjaga kandungan zat gizi pada makanan. Kemudian juga proses pengolahan makanan itu membantu proses pencernaan. Jadi dengan adanya proses pengolahan kita akan lebih mudah mencernanya. Seperti daging. Daging itu kan liat ya. Kalau misalkan dia bisa dimasak sampai empuk, nah itu proses pencernaan kita akan mengolahnya lebih mudah. Kemudian pengolahan bahan makanan juga bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan aroma, warna, rasa, tekstur, dan penampilannya. Jadi harapannya semakin enak gitu ya dibandingkan yang mentah. Kemudian juga demi keamanan pangan, yaitu membunuh mikroorganisme berbahaya, karena mikroorganisme itu bisa hilang atau bisa mati itu karena proses panas gitu ya yang terjadi pada proses pengolahan bahan makanan. Kemudian juga dengan adanya pengolahan itu kita bisa menyeimbangkan zat gizi gitu ya, karena kita melalui proses percampuran dari satu bahan makanan dengan bahan lainnya, sehingga bahannya itu nggak cuma tunggal dan kandungan gizinya semakin tinggi. Pada proses memasak itu terjadi proses pemindahan panas gitu ya. Nah, ini menggunakan prinsip konduksi, konveksi ya, dan radiasi. Konduksi itu adalah cara pemindahan panas langsung dari satu benda ke benda lainnya gitu, seperti dari panas ke panci ke panas airnya gitu kan, kemudian dari air ke makanan. Kemudian juga konduksi itu memindahkan panas dari satu bagian ke yang lainnya, kayak bagian luar daging itu nanti kan otomatis yang dalam juga kena. Kemudian ada proses panas wajan yang nanti bisa terkonduksi ke gagangnya. Nah, kecepatan konduksi itu dipengaruhi oleh bahan atau material dari alat gitu ya. Nah, yang paling cepat itu adalah tembaga dan aluminium. Ini yang paling sering gitu ya digunakan ya. Kemudian yang lebih lambat gitu ya itu adalah stainless steel dan air. Lebih lambat. Kemudian yang paling lambat lagi ya dibandingkan stainless dan air itu adalah gelas atau porselen. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Konveksi itu pemindahan panas gitu ya karena pergerakan udara, uap atau cairan termasuk minyak. Nah, biasanya lebih efisien kalau ada tambahan elemen yang bergerak. Contohnya panas pada oven, kemudian steamer atau kukusan gitu ya. Itu kan jika udara atau uap air dipanaskan, maka panas itu akan mengenai makanan yang dimasak. Gitu. Jenis konveksi itu bisa natural atau mekanis. Natural itu adalah ada cairan panas atau kenaikan gas sementara
ada alat pendingin di satu sisinya. Kemudian bisa juga secara mekanis gitu. Pada oven dan steamer konveksi, kipas mempercepat sirkulasi udara panas sehingga panas bisa dialihkan ke makanan lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Ini adalah terjadi bila energi itu dialihkan melalui gelombang dari sumber energi ke makanan gitu. Nah, gelombang tersebut bukan energi panas, tetapi akan diubah menjadi energi panas nantinya. Contohnya adalah penggunaan infrared atau inframerah pada pemanggangan dan juga microwave. Ini kan dia memindahkan menembus bagian makanan gitu, menggerakkan molekul air sehingga di dalam makanan itu akan menjadi panas, dan otomatis dengan adanya panas itu akan memasak makanan tersebut. Nah, ini berikut ada beberapa metode memasak ya. Kita perlihatkan. Panas kering itu ada baking dan roasting, ada grilling, broiling, microwave, cooking, sangrai, smoking gitu ya. Kemudian yang pakai media minyak ada sauteing, deep frying, shallow frying, stir fry. Nah, ini yang akan kita bahas besok yaitu panas basah dengan media air, yaitu contohnya boiling atau merebus, poaching, blanching, simmering, benmari, dan pressure cooking. Metode panas kering yang pertama adalah baking and roasting. Ini adalah kita menggunakan udara panas atau kering di sekelilingnya, biasanya pakai oven. Baking dan roasting ini nantinya akan menciptakan permukaan makanan yang warnanya kecoklatan gitu ya. Nah, bedanya baking dan roasting adalah kalau baking itu cenderung ke produk-produk bakery, produk roti yang manis-manis. Nah, kalau roasting itu bahannya beda. Bahannya biasanya ayam, daging gitu ya. Nah, itu beda. Prinsipnya, kalau penggunaan metode baking atau roasting itu oven itu harus dipanaskan terlebih dahulu sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Nah, kemudian biasanya kita juga butuh loyang. Nah, loyang itu nanti harus diatur jaraknya. Kenapa? Karena biasanya kalau baking itu nanti ada proses pengembangan ya saat proses pemasakannya, sehingga kalau misalkan tidak dijarakin nanti bisa saling menempel. Nah, kemudian perlu juga adanya alas seperti silikon atau mungkin kertas roti gitu ya, supaya kuenya tidak lengket gitu. Nah, kue yang besar biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dalam memanggang. Biasanya dikasih lapisan kertas tebal gitu ya, agar bagian luar tidak terlalu matang sebelum bagian dalamnya masak. Ini adalah prinsip baking. Oke, berikutnya adalah metode pemasakan grilling dan broiling. Ini biasanya menggunakan panas api yang tinggi secara langsung. Nah, ini butuh alat grill ya, griller. Biasanya bentuknya garis-garis gitu kayak jeruji kawat gitu. Nah, sumber panasnya itu biasanya arang gitu, supaya menambah aroma. Kemudian potongan daging yang dipakai itu harapannya jangan terlalu tebal ya, karena kalau tebal itu nanti luarnya matang tapi dalamnya nggak matang, jadi nggak matang merata. Nah, contoh hidangan yang menggunakan metode grilling dan broiling adalah ayam panggang bumbu kecap, ikan kembung panggang bumbu kuning, udang panggang woku. Kemudian sangrai. Sangrai itu apa? Nah, ini adalah proses penumisan tapi tanpa minyak gitu ya. Tujuannya adalah supaya bahan makanan itu kering atau mudah dihancurkan atau ingin mengeluarkan aroma. Ini biasanya bumbu-bumbu gitu ya, seperti bumbu merica, ketumbar atau kacang. Metode masak lainnya adalah sauteing atau menumis. Ini adalah menggoreng dengan sedikit minyak dalam waktu yang tidak begitu lama. Biasanya sih kita gunakan untuk mematangkan bumbu gitu ya, bumbu iris gitu, bawang merah, bawang putih, supaya warnanya kecoklatan dan nantinya itu aromanya udah enak gitu ya sebelum bahan lain dimasukkan. Metode berikutnya adalah deep frying.
Deep frying itu pasti sudah pada tahu ya, ini adalah menggoreng. Tapi syarat penggorengannya ini adalah minyaknya banyak gitu. Jadi biasanya tujuannya agar makanan itu berwarna kuning kecoklatan dan matang sampai dalam gitu, seperti pembuatan ayam goreng Kentucky, ayam goreng Kalasan, tempe mendoan, tahu isi, tahu pong. Ini biasanya minyaknya banyak. Metode berikutnya adalah shallow frying. Ini mirip dengan deep frying tapi minyaknya lebih sedikit dan wajannya juga bukan wajan deep fryer gitu ya, jadi wajan datar. Nah, biasanya bahan itu berukuran kecil, diiris tipis dan dipotong gitu ya agar lebih cepat masaknya gitu. Biasanya perlu juga dibalik satu kali, kayak misalnya goreng tempe itu kan kalau udah kecoklatan bawahnya nanti akan dibalik supaya sisi lainnya matang gitu ya. Nah, kemudian stir fry. Stir fry ini biasanya khas gitu ya pada Chinese food ya. Ini merupakan teknik memasak yang mirip dengan sauteing tapi minyaknya lebih banyak dibandingkan sauteing ya. Ini alat yang digunakan adalah wok yang besar. Wok itu wajan ya, wajan tapi khusus untuk tumis-tumis stir fry ini ya. Nah, ini nantinya panas itu akan ditransfer secara konduksi melalui cairan. Saat memasak, wok itu sekali diguncang-guncangkan gitu ya, atau bakal keluar apinya gitu, flambe itu istilahnya gitu. Nah, ini supaya matang merata, jadi ada panas tambahan gitu. Ini adalah daftar suhu ya untuk menggoreng makanan gitu ya. Ini mungkin biasanya di industri-industri yang cukup besar ya. Kalau misalnya kita untuk skala kecil sih biasanya pakai filling aja gitu ya. Tapi biasanya kita juga harus tahu juga gitu. Sebenarnya udang itu suhu minyak yang terbaik untuk memasak itu suhu berapa sih gitu. Karena kalau terlalu tinggi nanti kan juga udangnya cepat kering gitu ya. Luarnya kering tapi dalamnya mungkin kurang matang gitu kan. Nah, ini ternyata emang ada aturan suhunya gitu. Misalnya ayam itu hanya 165, tidak setinggi kentang goreng gitu ya. Karena ayam itu perlu matang secara perlahan. Kalau misalkan tidak perlahan, maka mungkin luarnya matang tapi dalamnya nggak matang. Nah, makanya ini biasanya kalau di industri-industri itu ini diperhatikan sekali suhu pemasakan. Berikutnya adalah microwave cooking. Nah, microwave cooking itu adalah mengolah bahan makanan menggunakan gelombang mikro gitu ya. Ini biasanya canggih ya, lebih canggih dibandingkan alat masak lain ya. Karena dia bekerja melalui gelombang dari tenaga listrik yang masuk pada bahan makanan. Jadi nanti dia itu dengan gelombangnya yang diberikan itu nanti ada gesekan molekul di dalam bahan makanan itu sendiri sehingga menimbulkan panas dan mematangkan makanan tersebut. Cara ini membuat makanan menjadi bentuknya itu tetap segar serta menarik gitu ya. Berikutnya adalah smoking gitu atau pengasapan. Nah, ini biasanya tujuannya adalah membuat makanan itu lebih awet. Jadi mengasapkan itu ada zat ya. Kalau kita mengasapkan makanan itu akan ada zat, saya lupa namanya. Nah, itu nanti menyebabkan bahan makanan itu akan lebih awet. Proses pemasakan bisa menggunakan minyak atau bumbu gitu ya, terus dioles. Kemudian dikeringkan dengan asap. Asapnya itu biasanya dari bahan kayu atau arang. Oke, sekian penjelasan tentang teknik pengolahan panas kering. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui forum atau grup WhatsApp. Kemudian tugasnya juga dikerjakan ya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang metode memasak yang panas basah. Oke, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.